Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa salli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwan billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan dunia dan akhirat, dan keluarga kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidup manusia tidak selamanya berada pada posisi yang diharapkan. Terkadang kegelisahan membayangi hidup yang menjadikan ketidaknyamanan dan mengarah kepada keterpurukan. Namun kita tak perlu khawatir, karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Cobaan dalam hidup yang mengakibatkan kegelisahan merupakan takdir Allah yang pasti sanggup untuk kita lalui, karena Allah tidak akan membebani satu masalah, satu beban terkecuali kita sanggup untuk menyelesaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu membebani sesuai dengan kemampuannya. Yang penting kita itu menjalankan ikhtiar, karena ikhtiar merupakan kewajiban manusia. Jika kita sepenuhnya berikhtiar, maka hasil adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan memberikan hasil, entah baik ataupun buruk hasilnya. Kita tidak bisa menentukan hasil, tetapi kita bisa berupaya untuk berdoa kepada Allah supaya setelah kita berikhtiar, Allah memberikan hasil yang baik. Ikhtiar untuk menghilangkan kegelisahan bisa dilakukan dengan doa dan zikir, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memasrahkan semuanya kepadanya dan mengharap yang terbaik. Zikir diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena arti dari zikir itu adalah ingat, yang mana zikrullah artinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, dan dia akan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dengan itu banyak beberapa zikir, kalimat-kalimat zikir yang dianjurkan di dalam agama Islam, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun ada zikir yang sangat istimewa, yaitu bisa dibaca saat kegelisahan itu datang, ketika kita mempunyai masalah-masalah, ketika kita menghadapi permasalahan yang sangat rumit, maka bacalah zikir ini. Di antara kalimat zikir ini dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkar, di dalam kitab hadis Muslim. Zikir ini yang berbunyi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi, yang artinya maha suci Allah, dan dengan mengucapkan puji-pujian kepadanya sebanyak hitungan makhluknya, sesuai dengan keridhaan zatnya, seberat timbangan arasnya, dan sepanjang beberapa kalimahnya. Zikir ini mengandung makna betapa agung kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah semestinya manusia pasrah dan semakin mengimani kebesarannya. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang lepas dari pantauannya. Zikir ini diambil dari sebuah hadis dari Ummu Mukminin, yaitu Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, yang mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan timbangannya memiliki banyak keutamaan. Keutamaan zikir. Zikir itu akan menenangkan hati, sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu menentamkan hati,
menenteramkan jiwa bagi orang yang berzikir. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikirlah hati kalian akan tenang. Karena zikir itu merupakan salah satu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan bercahaya dan hati kita akan diterangi dengan kalimat-kalimat zikrullah, dan Allah akan memberikan hidayah bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu tidak ditentukan waktunya, yang disebut dengan zikrul daim, zikir yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan, ittaqillaha sumakunta wa atsbi sayyi'atal hasanata tamuha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Di antara ketakwaan itu adalah menjalankan perintahan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang mana perintahan Allah itu adalah berzikir di antaranya. Maka orang yang berzikir itu sudah termasuk tanda takwa di dalam dirinya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu diperintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa 'ala junubikum, dan bagaimanapun keadaan kalian. Mau kita di pasar, di kantor, di ladang, ataupun kita di sekolah, maupun kita di tempat-tempat yang mana tempat itu kurang baik, tetapi kita dianjurkan berzikir kepada Allah di dalam hati. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan hamba Allah yang selalu berzikir kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.